Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Berikut ini adalah sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 9 Oktober 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Saleha yang dulu bukanlah Saleha yang sekarang. Ya, semenjak dirinya mengambil alih semua masalah keuangan di keluarga Pak Rahmat, kini Saleha bisa bersikap tegas kepada siapapun yang mencoba untuk mengusiknya. Terlebih kepada Bu Siska, Gania, dan juga Ferdi. Saleha harus bisa menjadi pribadi yang jauh lebih keras, agar mereka yang berusaha untuk melawannya bisa segera Saleha bungkam. Apalagi sebelumnya Nando sudah memperingatkan bahwa dirinya khawatir jika Saleha menerima perintah Pak Rahmat untuk mengurusi semua masalah keuangan di rumah itu. Maka bisa saja suatu saat Bu Siska dan Ferdi akan melakukan hal-hal yang tak terduga terhadap Saleha. Namun tampaknya Saleha tetap ngotot akan menerima permintaan dari Pak Rahmat. Dirinya menjelaskan jika semua itu ia lakukan demi menjaga keselamatan keuangan Pak Rahmat dan juga sebagai rasa terima kasihnya kepada Bella. Sehingga sekarang Salehalah yang akan meneruskan apa yang pernah menjadi tugas Bella ketika Bella masih hidup. Dan benar saja, ketika Ferdi mendatangi Saleha untuk memprotes karena jatah uangnya dibatasi, ia pun langsung memarahi Saleha. Melihat sikap Ferdi yang kasar seperti itu, Saleha pun berani melawannya dengan sikap tegas. Bahkan ia juga sempat menampar pipi Ferdi. Beruntung di tengah keributan yang terjadi, Nando pun segera datang untuk menolongnya dan meminta Ferdi agar bisa menjaga sikapnya untuk lebih menghormati Saleha. Sementara itu di tempat berbeda, semenjak kehadiran Intan di rumah Pak Rahmat, keadaan di tempat tersebut tentunya menjadi semakin ramai. Apalagi Intan sudah disediakan sebuah kamar oleh pihak Nando dan juga Saleha. Akan tetapi, kehadiran Intan tersebut tampaknya tak akan dibiarkan begitu saja. Karena Bu Siska, Dita, dan juga Gania telah merancang sesuatu hal untuk Intan. Semua itu sengaja mereka bertiga lakukan karena Dita berpikir jika sosok Intan itu adalah orang yang berarti di kehidupan Bu Heni dan juga Nando. Terlebih ia adalah sahabat baiknya dari mendiang Wina. Maka karena itulah Bu Siska dan Gania akan mengerjai Intan. Semua berawal ketika Intan tengah berada di rumah sendirian. Setelah beberapa saat, Bu Siska telah menyuruh Gania untuk memadamkan saklar listrik di rumah tersebut. Karena hal itu, listrik pun akhirnya padam. Keadaan di rumah itu tentunya seketika menjadi gelap gulita. Intan yang mengetahui itu pastinya langsung merasa kaget dan mencoba untuk berjalan menuju ruangan lain dengan bantuan lampu senter dari ponselnya. Sembari diliputi rasa deg-degan, Intan pun akhirnya memutuskan untuk menelpon Nando. Di sana ia berkata, jika di rumah baru saja mengalami pemadaman listrik yang tanpa sebab. Selain itu, Intan juga mengatakan kalau dirinya begitu merasa ketakutan. Apalagi saat ini Intan hanyalah seorang diri dan tak ada siapapun. Mendengar ucapan Intan yang terdengar panik, Nando tentunya juga ikutan panik. Namun dirinya tetap berusaha untuk menenangkan hati Intan dan memberitahukan jika ia akan mengusahakan untuk segera pulang. Mengetahui itu, Intan pun langsung merasa lega dan berharap jika Nando bisa segera pulang sehingga lampu juga bisa menyala kembali. Di sisi lain, Bu Siska dan Gania yang mendengar ucapan Intan dengan Nando tentunya begitu senang. Mereka berdua berharap jika momen ini akan menjadi awalnya keributan di antara Nando serta Saleha. Dan Gania ternyata telah merancang sesuatu, yang mana nantinya hal ini akan membuat kesalahpahaman lagi dan menganggap jika Intan telah menggoda suami dari Saleha. Hingga kemudian Nando pun akhirnya datang atau pulang ke rumah. Keadaan di sana masih terlihat gelap gulita.
Setelah itu, Nando pun berusaha untuk memanggil Intan serta menanyakan bagaimana dengan keadaannya. Dan pada saat itulah, secara diam-diam Bu Siska dan Gania pun segera melakukan kejahatannya kepada Nando juga Intan. Yakni dengan cara memfitnah mereka berdua seolah-olah mereka itu tengah melakukan hal yang macam-macam. Sementara itu di tempat berbeda, Saleha terlihat dirundung rasa duka. Di kamarnya, Saleha tampak terus menangis karena memikirkan suatu hal. Sembari menyenderkan kepalanya di pundak sang suami, istri dari Nando itu pun meluapkan rasa ketakutan serta kekhawatirannya kepada sang suami. Yang mana Saleha mengatakan jika dirinya begitu sangat takut jika suatu saat Nando akan meninggalkan dirinya. Mendengar istrinya itu, pastinya Nando juga merasa ikut sedih. Dengan memeluk Saleha, Nando lantas berkata kalau sampai kapanpun Nando akan berusaha untuk tetap berada di samping Saleha. Tak hanya itu saja, Nando juga telah berjanji jika ia tak akan pernah ada niatan untuk meninggalkan istrinya, apapun keadaannya. Mendengar pengakuan dari Nando, pastinya perasaan Saleha bisa sedikit lebih tenang. Karena seperti yang kita tahu, jika Saleha itu benar-benar tak dapat dipisahkan dari sosok Nando. Sementara itu di tempat berbeda, Saleha tampaknya telah bersiap-siap untuk pergi menuju ke suatu tempat. Namun kali ini Saleha akan pergi tanpa ditemani oleh Nando. Dengan menggunakan GrabCar, Saleha pun akhirnya berpamitan pada suaminya. Di sisi lain, Nando yang mengetahui itu langsung meminta agar Saleha selalu memberinya kabar, hingga diakhiri dengan lambaian tangan Nando. Setelah beberapa saat, Bu Siska pun datang dengan raut wajah yang sinis. Di sana, Bu Siska kembali mengompor-ngompori Nando. Kalau istrinya itu seperti tengah menyembunyikan sesuatu hal dari diri Nando. Tak hanya itu saja, Bu Siska juga meminta agar Nando seharusnya merasa curiga dengan tingkah laku Saleha yang mencurigakan. Mendengar ucapan Bu Siska seperti itu, Nando pun menanggapinya dengan begitu santai. Ia berkata jika dirinya sama sekali tak akan pernah bisa dihasut oleh perkataan Bu Siska. Sembari meledeknya, Nando juga mengaku kalau ia akan selalu percaya terhadap istrinya itu. Hingga kemudian Nando pun langsung pergi meninggalkan Bu Siska dengan melemparkan senyuman usilnya. Sementara itu, di tengah rasa sedih yang sedang dirasakan oleh Bara, ia pun telah mendapatkan sebuah kejutan manis dari orang-orang terkasihnya. Dengan membawakan sebuah kue ulang tahun, Saleha terlihat mengucapkan selamat kepada adiknya itu. Dalam pesta kejutan tersebut, tampak juga kehadiran ayahnya, Bu Sukma, Dani, dan juga Menik.